Tak mengejarmu saat kau pergi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel kami, Bahagia Selamanya. Masih bersama dengan saya Aini dan ibu saya, Ibu Nur Azizah SPSI Psikolog. Teman-teman, di episode kali ini kita akan sharing-sharing santai terkait bagaimana metamorfosis antara remaja ke dewasa. Pastilah ya, banyak yang akan kita lewati. Misal contoh nih, saya ini sudah memasuki masa dewasa dan sudah mengalami masa remaja. Seperti halnya air mendidih ya. Di air mendidih yang sama, itu akan membuat kentang menjadi lunak dan membuat telur menjadi padat. Jadi bukan tentang air mendidihnya, tapi menjadi apa kita setelah melaluinya. Percaya deh, setiap orang yang melewati hal berat, ya kan ibu, pasti memiliki respon yang berbeda-beda. Sebenarnya perasaan kita setelah melewati banyak hal di masa remaja sampai masa dewasa, itu benar-benar sudah valid perasaan Anda. Jadi jangan pernah menganggap membandingkan. Ya, benar ibu. Jadi jangan pernah kita membandingkan dengan perasaan orang lain, dan jangan pernah memikirkan tentang komentar-komentar orang lain terhadap apa yang kita lewati. Sungguh hal yang berbeda teman-teman. Jadi benar ya, menurut pepatah, kita sudah melewati banyak hal, baik negatif maupun positif. Tapi ibu, that's become the problem. In the point is, kita sudah menyadari tentang apa yang sudah kita lewati, tapi untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya, itu pasti ada yang namanya ketakutan. Bagaimana sih Bu tipsnya agar kita menjalani masa yang akan datang itu agar tidak ketakutan lagi, takut salah lagi, takut bikin trauma lagi, takut apa gitu tuh gimana sih Bu? Jadi kemarin lama tidak muncul bahas itu tak? Ya, terlalu banyak sih. Agak lama ya kita gak jumpa memang ya. Ya bener loh teman-teman, kita udah lama nggak muncul karena memang lagi presenternya lagi berkecimpung melewati banyak hal. Iya. Jadi memang kan hidup itu adalah perjalanan ya. Jadi dalam perjalanan itu kan ada hal baik dan hal yang buruk yang bersentuhan dengan kita. Jadi karena memang ternyata lebih banyak hal jelek yang bersentuhan dengan kita, sehingga hal-hal yang jelek itu secara otomatis itu akan meresap masuk ke baik perasaan kita maupun di pemikiran kita. Nah, oleh sebab itu contohnya kekhawatiran itu kan erat kaitannya dengan hal-hal negatif. Pasti sudah dialamin, bener kan? Sudah dialami, sudah melewati, gitu loh, sudah berhasil melewatinya. Tapi kekhawatiran bahwa hal-hal yang negatif itu terulang kembali itu pasti ada. Nah, oleh sebab itu yang bisa kita lakukan itu cari hal-hal positif untuk menyeimbangkannya. Jadi hal-hal positif apa yang ada itu yang lebih diperkuat. Karena di diri kita, yakinlah bahwa pasti ada hal yang positif yang bisa kita pupuk, selalu dipupuk supaya itu yang tumbuh berkembang, bukan malah memupuk hal-hal yang negatif. Salah satu bahwa kita memupuk kekhawatiran itu kan mengingat-ingat kembali hal-hal yang negatif yang sudah berlalu. Jadi melanjutkan hidup dengan hal-hal positif dan tidak mengulang hal-hal negatif. Agar hal-hal negatif melemah sehingga hal-hal positif yang menguat. Pupuk aja gitu. Ya, agak rumit sih untuk menjalani itu lagi. Takut nggak sih? Takut apa ya, kepikiran gitu. Tapi insya Allah bisa, positif. Sebenarnya ini Ibu lagi, bisa nggak sih Bu kita itu mengubah seseorang sesuai harapannya kita? Contoh nih ya, harapan orang tua ke saya. Nah, mungkin beliau menganggap saya itu punya hal-hal positif,
Jadi karena mungkin lingkungannya saya itu tidak selamanya di rumah, pastilah ada lingkungan di komunitas, organisasi, kursus, lingkungan umum lainnya. Itu pasti mengubah karakteristik saya menjadi lebih berubah dari yang orang tua, dari sebelumnya. Nah, ketika Tapi positif enggak tuh perubahannya? ada yang positif, ada yang negatif. Pasti terpengaruh lingkungan. Nah, ketika muncul hal jelek dari saya, bisa nggak sih Bu dirubah ke pengaturan awal menjadi lebih baik dan selalu ada di baiknya terus? Tadi kan katanya orang tua tuh, apa hubungannya dengan harapannya orang tua? Ya, harapan orang tua tuh pengen anaknya tuh nggak ada sifat jeleknya. Mungkin nggak boleh muncul ada sifat jelek karena orang tua membimbingnya ke hal-hal baik. Jadi pengennya berjalan di hal baik kayak gitu. Jadi kemarin itu, jadi kalau saya lihat cerita dari si Ain itu bahwa setelah banyak menimba pengetahuan di luar gitu ya, orang tua memberikan harapan yang banyak, menggantungkan harapan banyak bahwa anakku gitu loh maksudnya, itu akan selalu berpenampilan baik. Tidak ada hal-hal jelek yang bisa ditampilkan lagi gitu ya. Tapi ternyata kan di perjalanan, saya katakan memang perjalanan, daya tarik menarik antara positif dan negatif itu kan selalu ada. Dan itu yang dilihat oleh orang tua dan bagaimana kalau saya tidak salah nangkapnya itu mengubah perilaku orang tua, pendapat orang tua bahwa saya ini berproses gitu kan, seperti itu. Nah, mengubah pemikiran orang lain itu kan nggak bisa. Mereka punya kehidupan sendiri, mereka punya pemikiran sendiri. Yang bisa kita lakukan hanya intervensi. Mengubah secara keseluruhan itu tidak bisa. Mengubah bagaimana dia bisa paham kita aja tidak bisa gitu. Kita hanya bisa mengintervensi mereka. Nah, model-model intervensi itu yang bisa kita lakukan ke mereka, dan biarkanlah mereka berbuat seperti apa yang dipikirkan dan kita berbuat seperti yang kita pikirkan. Jadi maksudnya bahwa hargai aja mereka, terutama orang tua. Itu kalau orang tua. Kalau orang lain, hargai pendapatnya dia punya jalan hidup sendiri yang kita hargai. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga proses di diri ini yang terus berlanjut. Lebih baik memperbaiki diri sendiri, lebih baik menghargai diri sendiri, lebih baik merawat diri sendiri. Insya Allah nanti kalau memang ketemu dengan hal-hal yang sama-sama baik, itu akan nyambung daripada kita berusaha untuk mengubah orang lain. Merawat diri sendiri dulu, cintai diri sendiri dulu. Dan ini lagi ya, karena memang banyak komunitas yang ditekuni ya, tentunya akan bertemu kan dengan banyak sekali orang, dan dengan segala karakteristik kan kadang-kadang dia berbicara mengenai segala hal tanpa ada filternya gitu loh, baik itu yang positif maupun yang negatif. Dan kalau kebetulan kita bertemu dengan orang-orang yang stres ya, maksudnya ada apa itu stres apa trauma, orang itu sebenarnya seperti itu. Dan kalau dia cerita sama kita, itu nantinya kita tuh mungkin loh kena STS itu. Apa sih STS? STS itu adalah secondary traumatic stress. Jadi setiap orang yang memang menyediakan telinganya untuk mendengarkan keluhannya orang, itu akan rentan sekali terhadap STS itu, secondary traumatic stress itu gitu. Nah, oleh sebab itu bagi siapapun, termasuk ini yang sering kan bicara dengan orang, kita dengerin, nanti kita kasih nasihat, yang dikasih nasihat itu sembuh, nah kitanya malahan yang bermasalah gitu. Nah,
Hal yang semacam itu yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa sadar kapan sih kita bisa empati dan kapan kita harus simpati. Kalau empati itu kan tetap kita berusaha memahami orang lain di situasi orang itu, tetapi kalau simpati kita terlibat terlalu jauh dengan orang yang bercerita itu. Jadi benar ya, apa yang sudah saya alami, saya mengalami STS saat saya terpengaruh oleh lingkungan. Misalnya, setelah mendengarkan cerita teman, pernah nggak pusing? Sering. Ya itu. Ya, sering karena memang saya peduli, makanya pusing. Jadi sekarang harus membedakan di antara simpati dan empati. Masya Allah, ternyata masa remaja menginjak ke masa dewasa itu sulit banget ya. Banyak hal yang sudah kita lalui. Jadi teman-teman, melalui masa remaja ke masa dewasa itu benar-benar sangat butuh perjuangan. Terutama kita yang sedang berjuang ataupun menjalani di kehidupan luar, di kehidupan umum, di kehidupan organisasi, komunitas, di tempat kerja, pastilah banyak hal yang kita lewati. Jadi, satu hal yang harus kita pahami untuk tidak larut dalam secondary traumatic stress atau yang biasa disebut dengan STS, kita terpengaruh lingkungan luar, itu kita harus membedakan kapan kita bisa empati dan kapan kita bisa simpati dengan lingkungan sekitar kita agar kita tidak mempengaruhi kehidupan kita pribadi. Seumpama air mendidih ya, di air mendidih yang sama itu bisa membuat kentang menjadi lunak dan bisa membuat telur menjadi padat. Jadi bukan tentang air mendidihnya, tapi menjadi apa kita selalu setelah melaluinya, agar kita tidak terkena dan larut dalam secondary traumatic stress atau yang bisa disebut STS, maka kita harus membedakan kapan kita bisa empati dan kapan kita bisa simpati. Mungkin hanya itu teman-teman. Saksikan kembali lagi di YouTube channel kami Bahagia Selamanya.